Wah, kenapa? Main ketelan. Dunia ini memang nggak adil ya, Del. Kemarin gue ngelamar kerjaan jadi sales, dibilang penampilan gue kurang menarik. Ada yang ganteng ngelamar, langsung diterima. Emangnya tampang ganteng mempermulus dapat kerja? Berarti lo ngerasa dong diri lo jelek. Ya dikit. Tapi Mon, sebenarnya Mon, lo tuh ganteng. Sayang aja orang-orang gak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, Ya lo ganteng. Tapi sayang orang-orang gak tahu. kalau gue ganteng. Iya. Nah orang-orang taunya lo jelek. Tapi kalau ada yang tahu, Ya lo ganteng. Kalau mereka tahu. Tapi sayang banget. Sungguh disayang, orang-orang gak ada yang tahu. iya sayang orang nggak tahu. Kalau gue hancur. Sayang ngadek gue aja lo. Kalau ngomongin kerjaan juga. Gue cocoknya kerja di mana ya, Del? Kalau gue lihat dari struktur muka lo, Mon, lo itu pas kerja di bagian bersih-bersih. Maksud lo bersih-bersih rumah gitu? Bukan, itu mah kekecilan, Mon. Lo yang di jalan raya, DPU. Oh, yang kerjanya 5 tahun sekali? Itu KPU, yang kerjanya 5 tahun sekali kalau ada pemilu. Ini DPU, Dinas Pekerjaan Umum. Lah, DPU kan kerjanya bikin jalanan, Del. Nah, lo di bagian kebersihan jalannya, Mon. Berarti gua harus nunggu jalanannya jadi dulu dong. Nah iya, kalau jalanan belum jadi, apa yang lo mau bersihin? Tanah, hutan aja lo sapuin sekalian. Mon, gini aja deh. Lo itu berbakat sebenarnya di bidang nyanyi. Lo bisa nyanyiin lagu tentang sakit bisul, sakit hati, sakit gigi, patah hati. Lo bisa semua. Nah sekarang lo bisa nggak lagu tentang kebersihan? Lu lupa apa, Del? Gua kan pernah bilang, jangan nanya lagu deh sama gue. Gue tuh tahu lagu apa aja. Lu bisa nggak ngiringinnya? Ya, lo lupa juga, Mon. Nanya ngiringin mah nggak usah sama gue. Semua lagu juga bisa gue iringin. Nah, sekarang lagunya apa? Lagu kebersihan. Mainnya di mana, Mon? Jangan lu bilang mainnya di K. Tentang lagunya kebersihan. Gak ada kunci K, Del. Terus mainnya di mana? Ya mainnya di sini aja, ngapain jauh-jauh? Oh, iya. Kerja, ayo kita kerja. Bikin bersih lingkungan kita. Kalau kerja, janganlah terpaksa. Gotong royong bersama-sama. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Menanam jagung di kebun pisang. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Jangan dicangkul kalau nggak dalam. Jangan ngomong kebanyakan. Ayo cepat kerjakan. Lihatlah, lihat semua. Ku sudah pegang sapunya. Mentang-mentang punya rumah, bisanya nyuruh aja. Sudah cepat kerjakan. Mulutnya kegedean. Aku pergi dari rumah bertahun-tahun tak pulang-pulang. Oh mak sayang. Mau kemana lu, Din? Lu tuh nganggur, kerjanya mau pergi mulu. Ngabis-ngabisin duit aja lu. Kali ini Udin mau pergi mak. Pergi dan tak kembali lagi. Udin mau cari kerja. Udin tahu mak malu kan kalau punya anak pengangguran. Mak malu sama tetangga, malu sama dunia. Ya kan mak? Gua jadi terharu, Din. Ternyata lu punya nyali juga untuk merantau. Emak pesen ya, Din.
Kalau lu udah berhasil, jangan belagu kayak malin kundang. Terserah deh, lu mau gua kutuk jadi batu, apa mau gua kutuk jadi temon? Gak mau dua-duanya, Mak. Mending dikutuk jadi Anjas marah. Maunya lu. Belagu lu. Minta doa restu, Mak. Oh, Ben. Apaan sih lu? gua restu. Terus, apa lagi? Bobok celengannya dong, Mak. Nih, Wah, cuma segini. Kurang, Mak. bakal apa lagi? Bakal makan di jalan dong. Oh, bakal makan di jalan. Gampang. Ben, ambil makanan yang dirantang tuh. Ya udah. Usahain aja lu. Ini Bude. Nah, nih bekal lu nih. Bener, Mak. Ikhlas Udin pergi. Iya. Bener, Mak. Yang ngusulin mau pergi siapa? Udin. Nah, Oh iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah, ngandau. Bener, Mak. Assalamualaikum. Bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Kok Muklis gak ada? Ini kan pembukaan Muklis. Mana ya dia? Perasaan bau jengkol deh. Mana Muklis? Hei, Din. Bawang jengkol ya? Iya. Sorry, Din. Tadi gua habis makan jengkol. Lu mau kemana, Din? Bawa tas segala? Nah, ini ceritanya Klis. Tapi lu duduk dulu deh. Iya, Din. Gue mau cari kerja, Klis. Ya, tolongin gue dong. Kerja apa aja. Gue nggak mau mak gue malu gara-gara gue nganggur. Lu ada ide nggak, Klis? Ada, Din. Sebentar ya, Din. Nah, ide gua ada di sini nih. Loh, Kok idenya di buku? nah, ide gua tulis semua di buku nih, Din. Oh, Kata buku ini, Din, ide itu butuh energi. Energi itu kita dapat kalau kita udah makan, Din. kok ngomongmu kayak si Temon sih, Klis? Ya orang gue diajarin temon. Oh iya ya. Ada makanan, Din. Boleh dimakan nih, Din. Idenya mana, Klis? Kalau kita udah makan, baru idenya keluar. Oh iya ya. Yuk. Iya ya. Ya, sendoknya cuma satu, Din. Gimana nih, Din? Nah, mendingan kita suap-suapan aja, Klis. Biar lebih akrab. Iya, Din. Kayak pengantin baru ya. Gue dulu ya. Enak, Klis. Terus idenya gimana dong, Klis? Ya udah, Din. Lo bantuin aja Pak RT nyapu jalanan. Soalnya si Mamat lagi sakit. Wah, akhirnya gue dapat kerja juga. Udin disuruh nyapu jalanan aja seneng. Itu kan pekerjaan yang levelnya di bawah satpam. Din. Gue tahu apa yang lu omongin dalam hati. Lu kan ngomong,
Wah, kalau Udin udah kerja, pasti Mbak Fitri mau sama Udin, ya kan? Iya, Din. Suapin lagi dong, Din. Hai Mas Udin. Fitri. Pak RT. Iya, Dek Fitri. Loh, Mas Udin kok bawa-bawa ransel segala? Ini Mas Udin mau camping, Mbak Fitri. Ya, biasalah, anak gunung. Oh, mau camping. Tapi kok bawa rantang? Oh, Fitri tahu. Pasti sebelum camping, Mas Udin disuruh emak nganterin rantangnya ke Fitri ya? Iya, Mbak Fitri. Tadi disuruh emak. Bagus deh. Kebetulan Fitri nggak masak, Mas. Wow. Loh, Pak RT nyapu jalanan sendiri? Iya, Dek Fitri. Anak buah sedang nggak enak badan. Waduh, Fitri benar-benar salut dan bangga sekali sama Pak RT. Coba kalau Fitri suatu saat punya suami yang rajin, penuh tanggung jawab, dan penuh pengorbanan bagi nusa dan bangsa. Oh, pasti dia berguna bagi semua orang. Oh God. Contohnya seperti ini, Mas Udin. Pak RT nyapu jalanan sendiri. Ternyata Mbak Fitri mendambakan suami yang suka nyapu jalanan. Bisa aja kamu ngarang. Kamu mau bantuin? Mau Pak RT? Jangankan cuma nyapu satu komplek ini. 15 komplek Udin sanggup. Terima kasih, Den. Terima kasih. Kamu ternyata pemuda. Patut dicontoh. Bukan cuma patut dicontoh Pak RT. Tapi juga Udin adalah pemuda paling cakep di komplek ini. Setelah saya makanya gitu ya. Mbak Fitri, akulah calon suami. Kok cuma segini? Kurang ya? Kurang. Yang banyak sekalian. Mana sih lu? Ini gara-gara Jakarta banjir. Kau lihat. Mas Udin rajin banget. Baru tahu sekarang, ternyata penyapu jalanan itu bikin kagum para cewek. Contohnya aja Mbak Fitri sama cewek yang tadi tuh. Memang kalau lingkungan bersih kan jadi enak. Kebersihan sebagian dari iman. Udah jelek, jadi penyapu jalanan lagi. Kalau jelek jadi satpam kayak Pak Muklis sih, nggak apa-apa ya. Mas, kalau kerja tuh jangan tanggung-tanggung. Abis disapu, sampahnya masukin dong ke dalam tong. Emang tongnya mana? Ya ampun, Mas. Segede kayak gini nggak sadar juga. Kalau masih nggak sadar, makan sekalian tuh sampahnya. Enak kan? Gratisan. Gratisan. Gundulmu melocot tuh. Ini contoh bukan wanita sejati. Dari rantau, nggak bertahun-tahun di negeri orang. Oh, mak sayang. Din, kok lu udah pulang? Emangnya lu udah dapet kerjaan? Udah, mak. Wah, hebat anak emak. Kerjaannya apa, Din? Menyapu jalanan. Biarpun anjing menggonggong, Udin tetap berlalu.
Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Kayaknya aman. Tumpukan sampah ini akan gue sebar di jalanan depan teras Mbak Fitri. Terus besoknya gue nyapu. Tapi nyapunya nunggu kalau Mbak Fitri ada. Mbak Fitri tahu kalau Mas Udin adalah pria penuh pengorbanan. Gila lo, Din, ya. Nyampah sembarangan. Siapa yang nyampah? Orang ini udah berceceran di jalan. Itu gua ngelihat lo aur-aurin. Kagak malu sama gajah lo ya. Gajah apaan, Del? Gajah lah kebersihan. Lagian lo kalau nyampah kayak gini, nanti got mampet. Terus kalau got mampet, Ya bisa banjir. kalau banjir, Ya komplek ini kelelep. kalau komplek ini kelelep, Emak lo bisa kelelep. Lo mau? Emak lo meninggal gara-gara lo buang sampah kayak begini? Durhaka lo, Din. sorry, Del. Ntar juga gue sapu lagi. Gua nggak percaya. Gua laporin Muklis lo ya. Lapor aja sono, orang yang nyuruh juga Muklis. Terus mulai nggak beres nih. Gua harus usut nih. Pangkalan Muklis di mana sih sekarang, Din? Gue nggak tahu, Del. Dia sekarang pindah-pindah. Habis lu sama temon ngutang terus sih. Gua nggak ngutang. Kan gua ngebohongin. Sama aja. Sialan tuh Abdel. Lis. Gue cariin dari semalam lo. Emang sekarang sebenarnya pangkalan lo di mana sih? Rahasia, Del. Ntar gua kasih tahu lu kasih tahu Temon. Ntar Temon minta utangan lagi sama gua. Bukan gitu, Klis. Gue pengen nanya sama lo. Emang bener lo yang nyuruh si Udin buang sampah sembarangan di jalan? Siapa suruh, Del? Gua cuma nyuruh si Udin bantuin Pak RT nyapu jalanan. Makin gak beres nih informasinya. Udah lo ikut gue. Ayo. Ayo di jalan. Lo ngapain nih? Katanya gue ikut elo. Iya lo ikutin gue. Tapi bukan gue boncengin. Turun lo. Lo lari-lari di samping gue. Oh gitu sih, Del. Iya, gue belum tahu nih siapa biang kerok permasalahan ini. Yaudah, ayo. Lari. Fitri kagum loh sama Mas Udin. Bersih-bersih sampai nggak kenal waktu. Mbak Fitri, Mas Udin jadi malu nih. Hai Mas Abdel. Mbak Fitri ikut bersih-bersih juga. Gue sama Mbak Fitri udah sehati soal ngebersihin sampah di komplek ini, Del. Enggak, Fitri cuma salut, Mas. Nih, contoh pemuda rajin. Rela berkorban bersihin komplek ini. Rela berkorban. Gua tahu akal bulus lo, Din. Lo sengaja kan numpahin sampah sekarung supaya pagi ini lo bisa bersihin, terus dilihat sama Mbak Fitri, terus dapat pujian kan? Ngaku lo. Wah, keterlaluan banget lo, Din. Emang bener, Mas Udin? Kagak, bohong tuh. Iya benar, si Udin ini penipu, dia kagak tulus. Hei, Din. Karena lo bawa-bawa nama gua, sekarang lo bersihin nih sampah semua. Pakai tangan, jangan pakai sapu. Cepetan. Segitu mah belum seberapa, Klis, hukumannya kurang berat. Lo harus bersihin sampah ini semuanya pakai mulut lo. Iya deh, Fitri setuju. Gua juga setuju. Udah, Din. Nungguin apa lagi? Cepetan. Yang bener, Del.
Ya bener, masa bohong? Gimana caranya? Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Saatnya bayar arisan, nggak punya duit. Mana siang ini ada janji lagi mau nganterin Fitri ke mall. Boro bayar arisan. Mau makan siang aja nggak punya duit. Masa harus ke Muklis lagi? Akhirnya datang juga. Emang kenapa, Mon? Kalau gue sama nyokap datang? Iya, kenapa, Mon? Berarti makan siangnya datang juga. Kita lupa bungkusin makan siang, Mon. Terus ini apa? Ini buah. Buat saudara gue yang sakit di rumah sakit. Ini kue, Mon. Buat temen kan? Ya enggak lah, Mon. Buat saudara yang sakit. Tante, yang sakit dipikirin. Temon yang sehat dicuekin. Makanya, Mon, kalau lo mau dibeliin buah sama kue, lo sakit aja dulu. Lagian kan sekarang giliran lo yang nyiapin makan siang. Tapi sekarang giliran gue nggak megang duit, Del. Mon, kalau masalah lo nggak megang duit mah bukan giliran, tapi selalu. Ingat, selalu. Ya udah ya, Mon. Tante sama Abdel ke rumah sakit dulu. Nih, Tante ada titipan. Terima kasih, Tante. Tante emang orangnya baik, nggak kayak anaknya. Mon, itu bukan buat lo. Itu uang buat bayar arisan gue sama nyokap gue. Tolong kasihin ke Udin ya. Bilangin, gue sama nyokap gak bisa datang. Karena Udin yang belum dapat arisannya, Mon. Terus uang arisan Temon dibayarin nggak, Tante? Ya enggak lah, Mon. Temon kan udah besar, bisa bayar arisan sendiri. Kalau bayar sendiri mah Temon bisa. Tapi kan Temon nggak punya duit, Tante. Lagian lo belagu sih. Miskin ikut arisan. Justru miskin, Del, gue ikut arisan. Kalau kamu kaya, Mon? Kalau Temon kaya, Temon main kasino di Las Vegas, Tante. Lagu-laguan lo, Mon. Las Vegas segala. Otak lo tuh di Las. Mon. Iya. Bang, melonnya berapa, Bang? 5.000. Pepaya? 5.000. Mahal amat pepaya 5.000, Bang. Ya, biar adil, Bu. Biar samain. Ibu kalau dibedain sama orang lain kagak mau kan? Tapi kan buah bukan manusia, Bang. Tapi melon ini bulat kayak muka ibu. Bengkoang sama nanasnya berapa? Bengkoang 5.000 1 kilo. Nanasnya 5.000 1. Kalau kagak manis gimana, Bang? Ya, ibu kagak bayar nggak apa-apa. Oke. Kalau begitu, melon Ya. sama pepaya, yang satu manis, yang satu nggak manis. Yang nggak manis nggak perlu dibayar kan? Hah? Alamat repot ya. Jack. Oh, Jack. Sana aja dah. Kantung nih, kantung. Ya, belak rezeki lu. Jack, ke rumah ya. 3.000. 3.000, 4.000 mak. Ah, udah 3,5. 4.000 mak. 3,5. Naik ah. Mak. Tunggu mak. Mak ikutan naik. Ya iya dong. Mak
Kirain buahnya aja, kalau sama emak tambah 4.000, jadi 7,5. Hah? Buahnya 3,5, gue 4.000. Kok jadi mahalan gue? Ya wajar dong, Mak. Kalau buah tuh murah ongkosnya. Gua kan kagak cerewet kayak emak. Ya udah, 7. Wah, emak, alot banget sih, emak. Udah gini aja deh, Mak. Saya yang bonceng main di depan. Saya tambahin 10.000 dah. Enak aja lo. Emang lu kira gue tukang ojek? Lah, emak, emang saya ini nenek-nenek bawel apa? Asal lu tahu aja ya. Ini buah, gua mau bikin es buah bakal takjil di masjid. Masa lu mahalin sih? Oh, buat masjid. Kirain mak ngidam. Ya, emangnya gua masih bisa ngidam apa? Ayo buruan ah, bawel banget lu. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Ya, sarapan nggak ngajak-ngajak. Lu sih kelamaan. Kita mbak duluan deh. Din, ntar sore kan lu yang dapat arisan 5 juta ya? Asik dong. Iya dong, Mak. Anak emak. Ben. Lu belum bayar arisan kan? Mana? Tahu aja lu. Gua belum bayar warisan. Nih, gua bayar. Thank you. Din, ntar lu ke pasar ya. Lu beli ayam 3 potong, baju 2, selop 2, ame lipstick, ame eyeshadow, ame apa lagi ya? Kacamata. Duitnya mana, Mak? Lu bilang aja sama Babalim, ngutang dulu. Bilang dong kalau ntar sore lu dapat arisan 5 juta, gitu. Bego banget sih lu. Iya, ya. Si Abdel sama mamanya emang kebangetan. Udah tahu nggak punya uang, bukannya dibayarin arisan sekalian. Ada si Temon. Wah, jangan ngumpet aja deh. Padahal selama ini kan gue nemenin mereka di kontrakan. Mana si Muklis nggak ada di pangkalan lagi. Minjem uang sama siapa ya? Kayak bau-baunya kayak ada Muklis nih. Ngumpet di belakang pohon. Ngapain ngumpet sih lu, Klis? Takut uang lu gue pinjam? Enggak, Mon. Lo sensi banget sih, Mon. Kenapa, Mon? Muka lu asem banget. Tampang gue bukan asem, Klis. Tampang gue lagi sedih. Muka lu asem, sedih. Sama aja, Mon. Malah ngedek lu, Klis. Gue lagi sedih, Klis. Diperlakukan semena-mena sama Abdel, sama ibunya. Lu kena KDRT, Mon. Bukan, Klis. Bukan anggota keluarganya. Terus? Gini, Klis. Si Abdel sama mamanya kan lagi banyak duit. Bukannya gue dibayarin arisan, kek. Padahal kan, gue selama ini udah rela berkorban, nemenin dia siang dan malam. Kalau lu gimana, Klis? Iya ya, Mon. Padahal lu udah rela berkorban, nemenin mereka siang dan malam. Tapi tenang, Mon. Kalau masalah uang arisan, gue pinjemin. Sekalian gue nitip ya, buat uang arisan. Nih, kasihin ke Udin ya. Makasih, Klis. Lu memang tiada duanya. Tapi inget, Mon. Ini untuk uang arisan gue sama lu. Iya, udah gue bayarin uang arisannya. Tapi, Klis, gue kan butuh uang buat ke rumahnya si Udin. Lah, kan ke rumah Udin jalan kaki. Kan nggak pakai ongkos, Mon. Iya, gue tahu.
Tapi kan gue gak ada tenaga. Gue butuh makan, Klis, biar ada tenaga. Oh, maksud lo butuh uang makan? Iya, Klis. Bilang kayak dari tadi, Mon. Nih. Tar dulu, Mon. Ini duitnya ada cepet. Lo gocap, gue gocap. Ya udah gitu dong, Klis. Lu kan niatnya mau ngasih semuanya. Itu namanya berok sikutan. Oh iya. Udah nih. Tapi gue ntar makan gimana, Mon? Oh iya ya. Nih. Tapi ingat, lu ngutang gocap sama gue. Ini uang makan lo. Iya. Udah, gue jalan lu, Klis. Iya. Ingat, Klis, lu utang gocap sama gue. Iya. Loh, kok gue yang ngutang sih? Padahal dia tadi gue yang pinjemin. Ah, bodo amat deh. Yang penting uang arisan gue dibayarin sama dia. Ed, lo mau ngentit uang gue ya? Ah, gitu aja marah. Bercanda, Klis. Maksudnya gue mau ngambil uang arisan sendiri. Ngambil sendiri. Emangnya belanja di mall ngambil sendiri? Gimana sih? Mana uang arisannya? Udah gue titipin ke Temon. Ya udah, yang penting lu udah bayar. Klis. Apa lagi sih, Din? Gangguin orang tidur aja lu ah. Gue cuman mau nanya, lu kasih uangnya ke Temon berapa, Klis? Ya 100.000. Kan arisannya 100.000. Oh iya ya. Udah sana. Iya. Ngapain lu liat ke gua? Lu naksir sama gua? Siapa yang naksir, Klis? Gue cuman mau bilang, selamat bobo, Bang Muklis. Sana. Ada orang. Si Udin tadi. Rasain lo, ngerjain orang sih lo. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Mbak Silvi, ntar datang arisan kan? Ya enggak lah, Din. Kan yang belum dapat tinggal lu doang. Mbak Endah? Sama, gue juga nggak datang. Waduh, ya udah deh, biar uangnya gue yang bawa sekarang. Telat lu. Uangnya kan udah diambil sama si Temon tadi pagi. Ternyata Temon baik hati juga. Mau aja dia berkorban buat gue. Din, orang-orang pada kagak dateng, Din. Katanya sih yang belum dapat cuma tinggal lu doang. Jadi kata mereka percuma juga kalau pada datang. Tapi mereka bayar kan, Mak? Ya udah, tapi duitnya dititip ke si Temon. Ya udah, kita tunggu aja si Temon. Tapi Mak curiga nih, Din. Jangan-jangan duitnya dibawa kabur sama si Temon. Ya nggak mungkin, Mak. Temon itu kan bego. Kagak bakalan dia punya pikiran kayak gitu. Yakin lo? Hakul yakin. Ya udah kalau gitu, yuk. Yuk. Mak, si Temon udah datang belum ngantar duit arisan? Ya belum, Din. Ini Mak lagi nungguin dia
Mana tuh orang? Beno, ketemu sama si Temon apa enggak tadi di jalanan? Tadi sih Beno ketemu Bang Temon di mall. Dia bawa belanjaan banyak banget, Bude. Waduh, Kayaknya lagi sama cewek. ya. Din, benar-benar kita udah dikerjain nih sama si Temon nih. Dikibulin lu. Gak mungkin, Mak. Temon kan orangnya bego. Nah, bego-bego juga kalau urusan duit jadi pinter dia. Ayo kita cari. Ayo cepetan, cepetan. Loh, kok si Muklis ada di sini bukan di pangkalannya? Klis, bangun lu. Molor aja kerjaan lu. Ada apaan sih, Mak? Ada maling. Iya, Klis, maling. Temon bawa kabur uang arisan. Harusnya kan dikasih ke gue. Lapor aja ke polisi, Mak. Ya dia tidur lagi. Hei, Klis, lu tuh kan petugas keamanan. Lu juga mesti tanggung jawab dong nyari si Temon. Ayo nggak? Kalau gue beri lu, gue beri lu. Gue beri lu, bener-bener lu. Mak, Klis. Mak, Klis. Akhirnya jadi juga gue beliin apa yang dimauin sama Mbak Fitri. Cincin gue beliin, baju gue beliin, nonton gue bayarin, makan gue suapin. Emang kalau kita punya duit serasa jadi raja. Mon, mana duit gue? Gue pinjam sementara, Din. Pinjam apaan? Kalau pinjam kan mesti ada izin dong. Ini baru mau minta izin, Mak. Asal lu tahu ya, Mon. Sebenarnya gue itu mau nraktir Mbak Fitri. Cincin gue beliin, baju gue beliin, nonton gue bayarin, makan gue suapin. Kan kalau kita punya duit kayak raja. Kok omongan lu sama sama omongan gue, Din? Udah. Jangan pada ribut aja. Sekarang duitnya mana, Mon? Uangnya udah lu pakai ya, Mon? Kepake 1 juta, Klis. Wah, sisanya mana? Kan semuanya 5 juta, Mon. Sisanya 4 juta. Tapi gue kasih Mbak Fitri 4 juta. Dipakai buat belanja. Din. Mon, tolongin emak, Mon. Mon capek, Mak. Capek ngabisin uang Udin. Klis, sini deh. Apaan, Mak? Si Udin kan pingsan nih, Klis. Lu tolongin emak ya. Tolongin apaan? Iya beliin minyak angin kayak bakal si Udin nih. Ogah, Mak. Ku bukan superstar.